Shalom bagi kita semua. Sebelum kita memulai PA kita pada hari ini, ada baiknya kita mengangkat satu lagu pujian kita yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Baiklah, sebelum kita memulainya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami bertata tinggi dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu Bapa, karena Engkau tetap menyertai kami, sehingga kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan PA kami. Ya Bapa, kiranya Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan menjalankan apa yang telah kami dengarkan dari PA kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pada hari ini yaitu iman. Diambil dari kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 beginilah firman-Nya. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang telah kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kita masuk ke penjelasan. Ada begitu banyak orang di dunia ini. Mungkin ada yang berpikir bahwa apakah semua orang punya iman? Dan jawabannya pasti ya. Semua orang pasti punya iman, tetapi tidak semua orang itu mempunyai iman kepada Yesus Kristus. Mengapa demikian? Nah, jika kita lihat dari pengertian iman dalam bahasa Inggris, atau kata iman dalam bahasa Inggris yang berarti faith, yang berarti kepercayaan, dan pastilah semua orang punya kepercayaan. Tetapi tidak semua orang itu punya kepercayaan kepada Yesus Kristus. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman dan harapan berjalan bersama-sama. Iman merupakan keyakinan dan harapan teguh bahwa Allah akan menggenapi semua yang dijanjikannya kepada umatnya di dalam Yesus Kristus. Penerimaan dan keyakinan dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat barulah sebuah awal perjalanan hidup kekristenan. Ia baru percaya dengan mulut mengaku, tetapi hati belum percaya. Hati yang percaya dapat dibuktikan dalam perbuatan. Iman atau percaya kepada Tuhan dalam hati harus diaplikasikan secara konkret di dalam tindakan kita masing-masing. Iman yang sejati tidak mungkin terpisah dengan perbuatan. Artinya ialah iman yang benar pastilah menghasilkan perbuatan-perbuatan yang benar atau yang baik pula. Pertobatan. Sejatinya, seseorang telah bertobat pastilah menunjukkan tanda-tanda pertobatannya, dan tanda-tanda itu sama sekali tidak menyelamatkan, melainkan dampak dari keselamatan. Orang yang benar sudah berada di dalam Kristus. Ia bagaikan benih yang sudah memiliki hidup, yang bertumbuh dan akan berbuah. Kita masuk ke sesi diskusi. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan iman? Jika kita bandingkan dengan Galatia 2 ayat 16, 3 ayat 26, dan Efesus 2 ayat 8. Yang kedua, kesaksian seperti apakah yang diberikan oleh iman? Jika kita bandingkan dengan kitab Ibrani 10 ayat 22, Ibrani 11 ayat 39, dan Roma 4 ayat 16. Yang ketiga, hal-hal apa saja yang bisa kita peroleh hanya oleh karena iman? Kita bandingkan dengan kitab Kisah Para Rasul 26 ayat 28. Yang keempat, apakah anak pemuda atau permata sekarang dapat mempertahankan iman mereka di tengah-tengah kondisi zaman yang semakin maju ini? Yang kelima, bagaimana cara kita sebagai pemuda gereja bisa memperlihatkan iman kita kepada orang lain?
agar mereka bisa tahu seperti apa iman kepada Yesus Kristus itu. Yang keenam, apakah kita sebagai pemuda gereja akan menjadi penerus gereja kelak sudah memiliki iman yang teguh? Terima kasih.